Halo Fighter, selamat datang lagi di Tik Jeda nih. Nah, kali ini podcast spesial masih masuk di episode LPDP dan juga dengan narasumber yang spesial pastinya. Langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumber kita satu ini. Perkenalkan nih, aku Aulia dan juga ada Afifah. Malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol karena udah banyak banget fansnya Mas Jody dari webinar kemarin tuh yang nanyain kapan podcastnya Mas Jody gitu. Hmm. Nah, malam hari ini kita berkesempatan buat ngobrol bareng sama Mas Jody dan mungkin kita langsung aja masuk di beberapa pertanyaan yang itu tuh juga dikepoin sama teman-teman yang kemarin ikutan webinarnya Titik Jeda gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang, em, Mas Jody bisa perkenalan diri dulu kali ya. Mas Jody saat ini kuliah di mana dan jurusannya apa? Oke, halo semua teman-teman Titik Jeda. Kenalin nama aku Jody, Muhammad Jody Hardi Prajuri. Sekarang berkuliah di University of Pennsylvania, Graduate School of Education. Jadi sekarang sedang menempuh studi magister atau S2 di program Master of Science in Education, di minornya Teaching, Learning, and Leadership. Gitu. Jadi belajar tentang um, education leadership gitu. Jadi bagaimana mengelola organisasi pendidikan, bisnisnya, entrepreneurship, dan juga tentang learning science dan learning design. Gimana kita merancang pembelajaran atau program-program pembelajaran baik di perusahaan maupun di institusi pendidikan lain gitu. Oke, Oke, keren banget. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama nih, Mas Jod. Oke. Sebenarnya yang dikepoin adalah sejak kapan Mas Jody itu tertarik buat melanjutkan studi dengan beasiswa? Apakah itu baru-baru aja terpikirkan one shot atau gimana nih, Mas? Oke, kalau misalkan terpikirkan sih udah lama ya Aulia. Jadi dari mulai S1 dulu, jadi S1 sekitar ya semester keempat kali ya atau kelima gitu. Jadi tahun ketiga lah, tahun ketiga keempat itu udah mulai suka apa browsing-browsing kampus gitu. Sama kebetulan aku punya satu sahabat gitu dan kita dari dulu sama-sama pengen kuliah keluar gitu. Terus jadi sering banget kita browsing-browsing terus em, ya cari-cari kampus luar negeri gitu dan bermimpi bisa studi di luar negeri. Em, jadi kalau kepikirannya udah lama sih, udah dari S1 kemarin gitu. Itu berarti tahun berapa nih, Mas, S1-nya? Aku dulu lulus tahun 2016, tapi kok kayaknya sih udah mulai suka lihat-lihat kampus gitu tuh 2015-nya sih, dari 2015 gitu. Oke, ini kayaknya seangkatan nih sama Afifah. Iya, bener. Lulus 2016. Ya, ketahuan deh. Iya, udah nggak sadar ya udah lama. Oke, berarti itu sekitar 4 tahunan gitu ya, Mas ya prosesnya untuk mulai tertarik dengan dan mencari beasiswa gitu. Iya, kalau misalnya tertariknya ya dari kuliah sih, tapi kalau mencari Hmm, beasiswa mungkin baru dari 2000 akhir 2017 kali ya. Enggak deh, akhir oke. 2018. Ya 2018 lah gitu. Berarti 4 tahunan gitu ya prosesnya 4 untuk tahun, 3 tahun ya. mulai mempelajari tentang aplikasi beasiswa dan lain Iya, sebagainya gitu. betul. Dan itu langsung tertarik untuk LPDP atau ada beasiswa lain? Oh, enggak. Dulu aku kayak pernah dengar PDP, cuma aku nggak familiar gitu. Nggak kayak sekarang lah, benar-benar masif. Dulu tuh cuma sekadar dengar, tapi yang aku lebih tahu tuh dan lebih termotivasi tuh misalkan beasiswa ke Inggris gitu ya, Chevening. Terus juga ada um, membuka gaksho karena aku suka Jepang. Terus bahkan kayak aku pernah daftar Global Korean Scholarship gitu, GKS, sama Australian Awards gitu. Jadi yang lebih dulu tertarik sih yang beasiswa negara-negara pemerintah luar gitu. Berarti dari Mas Jody sendiri sebenarnya referensi dan trial untuk mendaftar beasiswa sendiri itu udah banyak ya, Mas Jody? Ya kayak Mm-mm. misalnya Cimpring aku dari 2018 atau 17 gitu aku kayaknya daftar tiap tahun deh.
Australian Awards juga daftar tiap tahun, tapi nggak pernah lolos administrasi. Susah banget ya. Terus Oke. beberapa kuliah GKS cuma daftar sekali sekali sih gitu. Dan kayaknya aku lupa masih ada berapa juga yang aku daftar. Oh ya, Erasmus dan Mhm. sebagainya gitu. Gitulah. Oke. Tapi ketika itu waktu mendaftar beasiswa ataupun mendaftar kampus sempat kayak merasa kebingungan nggak Mas Jody untuk menentukan kira-kira jurusan mana nih atau kampus mana nih yang sekiranya cocok dan possibility buat keterimanya itu besar. Hmm, oke. Bingung sih mungkin nggak terlalu ya. Kalaupun aku ingatnya kalaupun bingung tuh bingung yang menyenangkan gitu karena eh, kayak kita berandai-andai memilih kampus gitu kan. Bisa kuliah di kampusnya. Tapi em, kalau aku lihat dari tahun-tahun lalu itu benar-benar apa ya, destinasi program dan kampusnya tuh benar-benar jauh Mhm. berbeda. Kayak misalnya dulu pas kuliah aku nyari-nyari tentang HI gitu kan, tentang security studies. Um, Oke. Iya, karena dulu aku tertarik sama pengen jadi diplomat lah dan sebagainya, kerja Mhm. di international organizations. Terus kayak di tengah-tengah aku mulai melirik MBA gitu ya, karena aku juga suka bisnis juga, suka entrepreneurship. Bahkan kayaknya sampai 2 tahun sebelum daftar yang sekarang ini, aku masih kayak lirik-lirik MBA juga. Mhm. Bahkan aku udah les GMAT dan Mhm. sebagainya. Wow. Baru kayak, iya 3-4 tahun belakangan mulai kayak education kayak juga tertarik gitu sih. Oke, berarti ini juga dalam perjalanannya itu nggak fokus kepada satu program studi aja ya, bisa dibilang. Iya, Oke. betul. Nah, Dan tidak eh, mungkin kan juga, misalnya di masa depan kita bekerja di bidang yang tadi hmm, yang mungkin kita tidak jadi ambil sih gitu. Karena kan em, manusia kan berubah ya gitu. hmm. Dan apa potensi apa sih di industri dan sebagainya juga kan cepat berubah juga kita gitu sih. Alright. So, tadi kan Mas Jody mention kalau lulus di 2016, which means kita ini seangkatan, gitu kan. Dan kalau ngomongin soal fenomena beasiswa sendiri nih, Mas Jody, di tahun 2016, kala itu kayak informasi dan media sosial nggak semasif sekarang. Dan itu benar-benar kayak kita harus mencari informasinya semuanya sendiri, daftar-daftar sendiri, nyari mentor sendiri, Betul. dan apapun sendiri. Nah, ketika dalam perjalanannya ini, hal-hal seperti ini ngaruh nggak sih dalam perjalanan Mas Jody untuk mendapatkan beasiswa? Kalau dulu mungkin karena nggak tahu, maksudnya tidak ada perbandingan yang kayak saat ini, jadi dulu tidak merasa susah sih ya gitu, Hmm. karena ya enjoy aja gitu. Apa lihat-lihat buka-bukain websitenya, em, terus dan sebagainya lah gitu. Tapi kalau misalkan diriku yang dulu itu bisa melihat ada sekarang ya, kalau dibandingin jauh ya. Sekarang Bener-bener. program sekarang webinar-webinar banyak banget, Hmm. terus kayak program mentorship juga kayaknya banyak banget. Bahkan kita karena misalkan orang-orang yang masuk ke univ-univ top di luar negeri gitu juga udah mulai bermunculan di medsos gitu ya. Jadi kita mungkin sekarang lebih mudah buat approach gitu. Mungkin ada yang diterima, ada yang di welcome, ada juga yang mungkin juga enggak. Tapi intinya lebih mudah approach orang. Kalau dulu tuh mungkin lebih terbatas ya. Jadi em, syukur-syukur nemu di LinkedIn dan syukur-syukur dibalas gitu. Kalau Mhm. misalnya Mhm. tanya. Em, Terus juga apa sih? Ya dulu mungkin lihat di YouTube juga terbatas ya, misalkan campus tournya ini atau apa gitu. Atau kayak sehari-harinya di kampus ini gitu. Mungkin ada tapi dari orang luar juga. Kalau sekarang mungkin kalau kita cari hampir semua kampus yang ternama gitu ya at least ada lah gitu ya. Jadi Oke, lebih ada mudah. konten. Ada konten kreatornya ya, udah. Kayak apa influencer ini apa jalur beasiswa. Oke, oke. Ya, ini relate banget sih, Mas Jody. Oke, next mungkin bisa dilanjutin sama Aulia buat masuk ke segmen LPDP-nya. Oke, ya. Nah, berkaitan sama LPDP-nya nih, Mas. Yang kita tahu kan memang apa ya, LPDP itu bukan cuma soal kesulitan tapi juga keberuntungan nih, Mas. Karena ada juga yang berkali-kali coba baru dapat, tapi juga ada orang-orang yang beruntung yang akhirnya
menemukan bahwa ya memang LPDP itu jodohku gitu. eh Pada saat mendaftar LPDP, ada pengalaman yang tak terlupakan gak sih Mas? Atau kayak hal tersulit yang pada saat itu tuh dilakukan buat LPDP gitu? Atau apakah kayak IELTS-nya, ataukah justru cari mentor misalkan? Ada nggak Mas? Hmm. Aku kan ikut LPDP itu 2019 sama 2021. Yang 19 itu reguler, jadi milih 3 kampus, terus ada 3 seleksi gitu kan, dokumen, terus apa tes tertulis yang ngerjain kayak TPA gitu, Mhm. baru Kayak wawancara. CPNS. Iya, terus baru wawancara. Aku sampai wawancara, jadi sampai paling akhir banget terus nggak lolos. Nah, baru yang 2021 ikut yang PTUD, itu langsung wawancara dan ya lolos alhamdulillah. Mungkin yang tidak terlupakan kalau dari yang gelombang pertama, sorry yang 2019 itu em, aku ingat banget yang kan aku lolos administrasi gitu. Terus akhirnya bisa tes yang tertulis. Aku ingat banget hari itu karena berkesan banget. Yang pertama, eh, aku dari Jakarta Selatan, dari Cilandak, em, pagi banget. Itu tesnya kalau nggak salah jam 8 dan harus tiba jam 7 apa jam 7.30 aku lupa. Tapi masih pagi banget. Jadi aku berangkat sekitar jam 6 kali ya. Gitulah, atau Oke. jam 6. Dan itu perjalanannya jauh banget ke Jakarta Timur dan aku belum pernah ke sana di dekat Bea Cukai situ. Nah, tapi yang lebih berkesan lagi sebenarnya pas tesnya keluar itu nama aku tuh paling atas gitu. Aku Wah, nggak keren banget. Aku kayak nggak belajar, cuma belajar Mhm. semalaman kemarin itu gara-gara aku pas itu kerjaan lagi sibuk banget. Tapi kayak nggak nyangka aja misalnya bisa, memang pas ngerjain memang lancar sih gitu. Ada beberapa yang nggak tahu tapi ya udahlah gitu. Tapi pas keluar hasilnya skornya paling tinggi gitu di padahal itu di Jakarta. Terus ya, jadi hari itu aku pulang berbunga-bunga Mhm. sih. Terus beberapa teman yang ikut pada hari itu juga ngechat kan karena kelihatan Mhm. namanya di papan gitu. Itu satu. Terus yang kedua mungkin yang berkesan, em, ya sesimpel kayak misalkan di hari wawancara yang 2019 itu kan di stan ya di Bintaro. Itu pas pulangnya em, aku sama temanku makan di kayak restoran di dekat stan situ sih sama Mhm. sahabatku yang aku cerita tadi gitu. Mhm. Jadi hal-hal simpel kayak makan bareng setelah wawancara tuh aku berkesan banget. Em, Baru paling yang terakhir tuh pas tahun 2021 mungkin 2001 tuh mungkin nggak banyak gimana-gimana ya, karena lebih pede dan prosesnya lancar aja gitu. Cuma mungkin yang berkesan em, iya pas dapatnya sih. Pas malam dapatnya benar-benar ekstatik banget kayak loncat-loncat di rumah. Tapi itu apa namanya pada saat berarti kan Mas mengalami interview by offline dan juga online gitu kan merasakan dua hal Iya, ini gitu. betul. Emang ada perbedaan feeling nggak sih Mas kayak apakah memang lebih terasa mudah online ataukah sebenarnya ada perasaan yang berbeda nggak dengan dua Kalau tipe ini? kalau yang lebih praktis ya pasti online ya. Jadi aku cuma di kamar doang ya modal Hmm, kayak minta yang lain diem gitu kan. iya. Jangan jangan ribut gitu. Terus ya nutup kamar terus cari spot yang terang terus dan sebagainya gitu. Mhm. Ya sisanya mungkin kalau laptopnya apa suka ada apa gitu ya mungkin pinjam laptop orang kan gitu-gitu aja. Mhm. Tapi kalau yang in person itu tadi aku mesti datang ke stand pagi banget karena ya tergantung sih kita dapat jam berapa kan interviewnya. Kalau dapat pagi ya mesti dari subuh mungkin berangkat kalau rumahnya nggak deket. Tapi yang memang yang beda adalah vibes-nya sih kayak Mhm. datang ke lokasi wawancara tuh udah banyak orang yang pakai kan kita pakai baju-baju formal gitu terus udah Hmm, ada yang iya. lagi belajar ada yang apa agak ngomong ada Iya benar-benar. doa-doa gitu ada yang cuma gitu-gitu sih. Tapi ya misalnya kita bisa kenalan juga pas kita Mhm. ngantri gitu kan gitu sih
bedanya. Kita masuk ke poin yang tadi kita obrolin sebelum rekaman nih, Mas Jody. Terkait fakta-fakta aja sih yang didapatkan oleh Kak Jody selama menjadi awardee kurang lebih setahun ini. Ya mungkin itu baru dirasakan atau baru didapatkan ketika sudah ada pengalaman. Di Buklet nggak ada, atau di informasi-informasi di YouTube nggak ada, tapi ada pengalaman yang dirasakan oleh Mas Jody. Ini fakta Hmm, nih untuk para scholarship hunter. Ada nggak? maksudnya dari beasiswa PDP gitu. Iya, betul. Oke, mungkin beberapa hal yang aku nggak tahu sebelum dapat dan sebelum studi Mhm. dengan beasiswanya itu yang pertama, em, kayak kita dapat allowance-nya tuh 3 bulan sekali gitu. Oke. Jadi, sorry, mungkin yang pertama aku bilang allowance-nya tuh udah ada daftarnya ya. Jadi misalnya di kota apa itu biaya hidupnya dikasihnya segini gitu. Misalkan yang kalau di Amerika yang paling tinggi itu New York, Boston, sama daerah San Francisco, California, Los Angeles gitu. Terus yang kedua yang lebih mahal, yang kedua itu misalnya kayak Philadelphia, um, Chicago dan sebagainya gitu kan. Baru kota-kota kecilnya mungkin lebih lebih rendah. Itu ada listnya semua gitu. Nah terus allowance-nya itu dikasih 3 bulan sekali. Jadi benar-benar harus budgeting banget gitu. Harus di track pengeluaran kita. Karena kan gampang ya kalau bayar tuh tinggal tap kartu dan sebagainya. Itu dan di sini tuh Amazon gitu. Jadi Mhm. sangat bisa beli itu dengan cuma klik doang, em, langsung langsung dikirim gitu. Jadi menurut aku itu satu yang hal baru. Terus paling yang kedua apa ya? Kedua itu bisa um, late of arrival. Enggak ada yang itu buat kampus nih. Tapi intinya LPDP bisa bisa lebih fleksibel sih kalau misalnya ada apa-apa itu dia bisa nego. Jadi sebenarnya nggak saklek banget. Bisa ekstensi juga misalkan kalau ada hal-hal yang apa kita butuh extend studi itu bisa bisa dikomunikasikan gitu sih. Oke. Paling Oke, iya sih mungkin yang paling ditakutkan adalah ketika kita udah dapet LPDP terus di sana kan udah dipatok nih eh maunya 12 bulan atau kayak 13 bulan. Maksudnya kan itu kan tergantung ke setiap orang dan kondisinya gitu. Itu tuh masih bisa dinego gitu ya Mas ya. Kalau bisa dari LPDP-nya. bisa banget gitu. Oke, ini berhubung kurang 8 menit lagi Zoom-nya, mohon maaf karena nggak premium. Mungkin pertanyaan terakhirnya, tadi karena udah dijawab soal perihal apa ya? Tadi ini soal perihal source, bahwa memang udah lebih bagus saat ini source-nya. Mungkin karena ini banyak banget fansnya Mas Jody, mungkin bisa dikasih semangat nggak Mas Jody buat teman-teman yang memang mungkin karena banyak banget Mas kita ngelihat di lapangan, bukan di lapangan sih, maksudnya teman-teman tuh yang cerita ke kita bahwa sebenarnya mereka udah maksimal banget, udah mentorship sana sini, udah tanya sana sini, bahkan dia udah keterima di top 10 university gitu, tapi ternyata dia nggak dapet LPDP gitu. Apa yang harus mereka siapkan untuk LPDP di tahap 2 ini? Hmm, aku mau bilang maksudnya ya aku kagum juga sama anak-anak sekarang gitu ya. Mereka punya mimpi besar terus dan aku suka banget eh, apa sih rasa ambisiusnya gitu, ambisius positif. Jadi benar-benar mengejar cita-cita dan memanfaatkan semua sumber daya resources yang ada zaman sekarang gitu, termasuk beasiswa dari pemerintah kita kan LPDP itu juga kita nggak pernah tahu misalnya di tahun-tahun berikutnya maybe kayak ganti orang mungkin beasiswanya ganti mekanisme gitu kan. Jadi memanfaatkan momentum tuh juga suatu hal yang bagus. Mungkin pesanku yang um, belum dapat momentum itu ya, yang pertama uh, it's okay gitu ya, it's okay. Tiap orang beda-beda. Um, aku pengen highlight kayak di zaman sekarang yang medsos tuh benar-benar kenceng banget. Kita tuh gampang banget membandingkan diri sama orang gitu kan.
Dan ini bikin stres banget mungkin buat beberapa orang. Tapi menurut aku kayak jangan jangan patokin diri sama orang lain. Yang penting kita lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu, dari yang bulan lalu, dari yang tahun lalu gitu. Sesekali noleh lah ke belakang, misalkan udah dari tahun lalu tuh kita udah di tempat yang berbeda atau kayak ada perubahan apa yang sudah ada di kita, itu kayak kita bersyukur. Paling selanjutnya mungkin bisa refleksi lagi, um, dan juga yang paling penting reach out sih, gitu. Jadi banyak orang yang dia simpan buat dirinya doang, misalkan dia refleksi tapi ya udah gitu, tapi dia nggak pernah seek feedback gitu. Mungkin beberapa orang nggak nyaman ya kayak nanya orang dan pinpoint kelemahan dia atau kayak kekurangan dia, karena itu tidak nyaman kan buat kita. Tapi memang menurut aku hal kayak gitu penting gitu. Jadi kita dapat perspektif yang berbeda. Um, dan lagi praktis ketika wawancara, dapat feedback terus diimprove lagi gitu sih. Paling pesanku itu aja, terus maju. Oke, itu tadi barusan cerita-cerita kita barengan sama Mas Jody dan juga aku dan juga Afifah. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mencari beasiswa, jangan lupa untuk selalu semangat dan pertahankan semangat kita sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. So, buat kalian yang menanti berbagai beasiswa lainnya, jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga dengerin Titik Jeda. Sampai Bye. ketemu di podcast selanjutnya. Bye.